Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Hari ini kita bakal menyelami buku Unscripted karya MJ DeMarco. Kita udah punya rangkuman dan analisisnya nih. Ya, betul. Buku yang cukup menantang pemikiran konvensional ya. Banget. Dah, misi kita kali ini adalah memahami konsep kunci kayak naskah kehidupan, terus ada juga pola pikir finansial yang beda-beda, Mm-mm. dan tentunya kerangka kerja DeMarco buat bangun bisnis yang ya di luar jalur biasa gitu. Kita coba sajikan intisarinya buat Anda. Siap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Konsep naskah atau the script ini, sebenarnya apa sih maksudnya DeMarco ini? Jadi, naskah ini gampangnya tuh kayak cetak biru kehidupan yang udah disiapin sama masyarakat gitu loh. Cetak biru ya? Maksudnya ya... Kayak alur hidup standar. Sekolah yang benar, dapat nilai Oh, bagus, kejar gelar sarjana, terus cari kerjaan aman 9 ke 5. oh, yang kerja 40 tahun lebih itu ya? Nah, itu dia. Kerja 40 tahun, nabung 10% dari gaji, terus berharap bisa pensiun anak di umur 65. Hmm, DeMarco ngelihatnya ini kayak sistem yang sengaja dirancang buat nyetak warga negara yang nurut. Dia bahkan punya istilah sindiran, MODL. MODL. Apa tuh? Mediocre, Obedient, Dependent, Entertain, Lifeless. Waduh, biasa-biasa saja, patuh, terganting, terhibur, tak bernyawa. Dalam juga ya kritiknya. Iya, jadi bukan sistem yang mendorong kebebasan individu gitu. Intinya sih, kita disuruh nukerin waktu kita, aset paling berharga kan? Betul, waktu. Dengan gaji bulanan dan janji manis pensiun yang masih jauh, dan ya belum pasti juga kan? Jadi kayak kita dikasih buku mewarnai, terus disuruh mewarnai di dalam garis aja, gitu, nggak boleh keluar. Haha, bisa dibilang gitu. Analogi yang pas. Nah, kalau unscripted atau tanpa nafkah tuh berarti kita sobek aja buku mewarnainya. Persis. Ambil kertas kosong, terus gambar sendiri sesuka hati. Itu keputusan sadar buat keluar dari jalur itu dan nulis skenario hidup kita sendiri. Biasanya lewat wirausaha ya kalau di buku ini. Seringnya begitu ya. DeMarco nyebut ada momen pemicunya. Dia bilang, fuck this event. Wah, istilahnya. Haha, ya agak vulgar. Tapi intinya itu momen pencerahan. Di mana orang udah muak banget sama naskah dan bilang cukup, terus komitmen buat berubah. Oke, oke. Jadi penting banget ya paham konsep naskah ini dulu, biar nggak kejebak. Penting banget. Bukan cuma biar tahu definisinya, tapi biar kita sadar sama jebakan pemikiran umum yang bisa nahan kita. Apalagi kalau Anda tertarik jadi pengusaha. Nah, ngomongin soal finansial, DeMarco kan juga bedain 3 cara orang lihat dan ngelola duit nih. Apa aja tuh? Iya, ada 3 jalur utama yang dia identifikasi. Yang pertama, the sidewalker atau pejalan kaki. Sidewalker. Iya, fokus mereka ini cuma kelihatan kaya, bukan beneran jadi kaya. Oh, yang penting gaya dulu gitu ya. Betul. Hidupnya dari gaji ke gaji, boros buat gengsi, gampang banget kejebak utang konsumtif. Ibaratnya kayak anak kecil dikasih uang jajan, ya langsung dihabisin buat beli permen saat itu juga. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, ini yang paling umum dan sering dipuji-puji, the slow laner atau pengguna jalur lambat. Nah, ini dia nih, yang katanya bijak itu kan. Nabung, investasi jangka Ya, panjang. persis. Mereka rela ngorbanin masa-masa produktifnya sekarang demi harapan kaya di masa tua nanti. Caranya ya kerja buat orang lain, nabung disiplin, investasi di reksadana, saham, pokoknya yang aman dan jangka panjang. Berharap sama compound interest gitu ya, bunga berbunga selama 40-50 tahun. Majemuk. Tapi kan ini yang paling sering disaranin ya. Apa masalahnya menurut DeMarco? Selain lama banget nunggunya. Masalah utamanya, kata DeMarco, ya Anda itu masih kejebak di dalam naskah. Anda nggak punya kontrol penuh. Nggak punya kontrol maksudnya? Ya, kekayaan masa depan Anda itu bergantung banget sama faktor luar yang nggak bisa Anda kendaliin. Kayak gimana performa pasar saham, inflasi. Terus keamanan kerjaan kita juga kan? Nah, itu dia. Keamanan kerja, kesehatan kita sendiri juga. Jadi, kita nukerin tahun-tahun terbaik kita demi sesuatu yang nggak pasti di masa depan. Ini masih sama aja, nuker waktu sama uang, cuma strateginya jangka panjang. Iya juga ya. Oke, jadi sidewalker, slow laner, yang ketiga apa? Yang ketiga, ini dia jagoannya DeMarco, the fast laner atau pengguna jalur cepat. Fast laner, jalur cepat ya? Ini mindsetnya pengusaha sejati. Mereka percaya bisa bangun kekayaan besar dalam waktu relatif singkat,
sekarang, bukan nunggu tua. Caranya gimana tuh? Caranya dengan bangun sistem bisnis. Sistem yang bisa ngasilin duit, idealnya sih pasif. Jadi nggak tergantung sama waktu mereka lagi. Oh, jadi fokusnya bikin mesin uang gitu? Bisa dibilang gitu, mereka jadi produsen nilai dulu, baru jadi konsumen belakangan. Bikin sesuatu yang dibutuhkan orang banyak. Oke, ini menarik. Nah, kalau ada yang terinspirasi nih mau jadi fast laner, gimana cara milih ide bisnis yang beneran oke? Kan nggak semua ide bagus itu jadi duit. Nah, DeMarco punya saringan nih, kerangka SENS namanya. KENTS ya? Apa aja tuh? Betul. Ini buat ngefilter potensi kekayaan, bukan sekedar ide keren doang. C itu control. Kontrol, Anda punya kendali penuh nggak atas bisnis Anda. Jangan sampai bangun istana di atas tanah sewaan. Maksudnya jangan terlalu tergantung sama platform orang lain gitu ya, kayak medsos atau marketplace. Iya, betul. Kalau platformnya berubah aturan, bisnis Anda bisa goyang. Terus, entry, hambatan masuk. Seberapa susah bisnis Anda ditiru orang, makin susah ditiru, makin aman. Jadi cari yang unik atau butuh keahlian khusus gitu ya? Bisa jadi, atau modal besar, atau jaringan yang kuat. Pokoknya ada pagarnya. Lalu need, kebutuhan. Ini yang paling penting katanya. Bisnis Anda beneran mecahin masalah nyata atau menuhin kebutuhan pasar yang gede nggak? Bukan cuma keinginan sesaat atau tren gitu ya? Tepat. Harus ada demand yang real dan signifikan. Selanjutnya, time, waktu. Nah, ini kunci ke passive income. Bisnis Anda bisa jalan dan ngasilin duit tanpa Anda harus ada di sana terus-terusan nggak? Bisa didelegasikan atau diotomatisasi gitu? Jadi gede nggak? Entah itu menjangkau orang banyak, massa, atau ngasih dampak super besar ke sedikit orang, magnitudo. Jadi kerangka chance ini benar-benar maksa kita mikir objektif ya. Bukan cuma, wah ideku keren, tapi dibutuhin nggak? Bisa jalan sendiri nggak? Bisa gede nggak? Iya, biar nggak buang waktu dan energi ke ide yang salah. Oke, tapi kan ide doang nggak cukup ya. Eksekusinya gimana? Dan sebenarnya hadiah utamanya apa sih ngejar fast lane ini? Nah, soal eksekusi, DeMarco nekenin banget eksekusi kinetik. Eksekusi kinetik, apa tuh? Artinya, jangan nunggu semuanya sempurna baru jalan. Mulai aja dulu. Lempar sesuatu ke pasar, dapatin feedback secepatnya, terus perbaiki, putar lagi. Jadi action, feedback, adjust. Gitu terus ya? Betul. Jangan kelamaan mikir di dalam gua. Fokusnya harus ke penciptaan nilai yang luar biasa buat pelanggan. Sampai produk atau layanan Anda itu kayak ngejual dirinya sendiri. Dia nyebutnya produktokrasi. Produktokrasi. Kekuatan produk ya? Iya, bikin sesuatu yang bagus banget dan beneran dibutuhin pasar. Sampai produk itu sendiri yang narik pelanggan. Bukan cuma ngandelin trik marketing. Harus dengerin pasar, jangan dengerin ego sendiri. Oke. Dan imbalannya nih, bukan cuma duit kan katanya, ada 5 kebebasan. Tepat sekali. Tujuan akhir dari perjalanan unscripted ini ya 5 kebebasan itu. 1. Kebebasan dari pekerjaan. Maksudnya, kerja jadi pilihan, bukan keharusan buat bertahan hidup. Oke, kerja karena mau bukan karena harus ya. 2. Kebebasan dari kelangkaan finansial. Hidup tanpa cemas terus soal duit. 3. Kebebasan dari pengaruh hiperrealitas. Nggak gampang kebawa arus tren, gengsi, atau budaya konsumtif yang kadang nggak masuk akal. Jadi lebih independen secara mental juga ya? Iya. 4. Kebebasan dari ketergantungan. Nggak lagi bergantung sama belas kasihan atasan, pasar kerja, atau kondisi ekonomi. Dan yang kelima, kebebasan dari yang biasa. Punya kuasa buat ngelakuin apa yang Anda mau, kapan aja Anda mau sama siapa aja. Wah, itu kayaknya definisi kebebasan sejati ya, kedaulatan pribadi penuh. Itulah tujuan utamanya menurut DeMarco. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, unscripted ini intinya ngajak kita buat ngecek ulang jalur hidup kita sekarang. Jangan-jangan kita lagi ngikutin naskah tanpa sadar. Pikir finansial kita, apakah kita sidewalker, slow laner, atau mungkin udah mulai mikir kayak fast laner? Iya, identifikasi dulu posisinya di mana. Dan kalau Anda milih jalur wirausaha alias fast lane, fokusnya harus jelas. Ciptain nilai pakai kerangka chance tadi. Pastikan bisnisnya terkontrol, susah ditiru, dibutuhin pasar, bisa lepas dari waktu Anda, dan punya potensi skala besar. Yang paling menarik buat saya sih,
bagaimana dia ngedefinisiin ulang arti kaya itu sendiri ya. Gimana tuh? Bukan cuma soal berapa banyak nol di rekening bank Anda, tapi lebih ke otonomi, kontrol atas waktu kita, dan kebebasan buat ngejalanin hidup sesuai mau kita. Dan itu bisa dicapai sekarang, nggak harus nunggu puluhan tahun lagi. Benar-benar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Silakan. Hoki, bakat, mitos kalau hemat aja cukup buat kaya, atau bahkan nasihat populer lakukan apa yang kamu cintai, atau follow your passion. Iya. Dia kritik itu juga. Nah, pertanyaannya buat Anda. Dari semua mitos atau keyakinan umum itu, kira-kira mana nih yang mungkin tanpa sadar paling kuat nahan Anda sekarang buat coba mikirin atau bahkan ngelangkah ke jalan alternatif di luar naskah yang udah biasa? Coba direnungkan.